وردها إلا الصلاة على النبي محمد. Cek, cek, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tes, 1, 2, 3. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala aliyah toibina tohirin wa ashabihi mayaminal mujtabin amma badu. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sore hari yang penuh berkah, Sabtu 18 Oktober 2025 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat yang setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Hashim Adnan, Ustadz Usep Irawan, Bapak sekalian dan ibu-ibu soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk bacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara akan kita mulai dengan pembacaan kalam ilahi surat Al-A'raf oleh Ustadz Irawan. Selanjutnya akan ada sambutan dari Sohbil Bait oleh Bapak Bambang. Dan melangkah acara berikutnya adalah Maulid Simtuduror yang akan dibawakan oleh tim Hadroh Fityanu Ulum pimpinan Saudara Ikram Musadi. Puncak acara adalah hikmah Maulid Nabi oleh Ustadz Hashim Adnan, ditutup dengan pembacaan doa ziarah Rasulullah dan doa penutup. Setelah itu akan ada foto bersama dan ramah tamah serta makan malam. Marilah kita memulai acara ini membacakan Baik, marilah sama-sama kita mulai acara ini dengan bacakan basmalah dan sholawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baiklah, mari sama-sama kita membaca doa Maulid Simtuduror yang akan dipimpin oleh
Saudara Ikram Musadi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Cek, cek, cek. Para hadirin yang dimuliakan dan dimati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menyimak pembacaan surat Al-A'raf yang akan dibawakan oleh Ustadz Usep Irawan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده
هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Syukran Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang berpegang pada syariat agamamu. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Bambang sebagai Shahidul Bait untuk menyampaikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak semua, kami sebagai tuan rumah mengundang ibu bapak semua, tidak lain merupakan rasa syukur kami, dan sekaligus ini memohon doa khususnya untuk anak kami yang kedua, yaitu saudara Raihan. Jadi Rehan ini insya Allah pada tanggal 2 November tadi akan berangkat ke Jepang. Itu dalam rangka dia mulai karirnya ya. Untuk itu kami mohon doa dari ibu dan bapak semua. Semoga kepergiannya itu membawa dia kebaikan pada dunia dan akhiratnya. Sekaligus kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ini banyak kekurangan di sana sini. Dan itulah yang kami mampu. Untuk itu sekali lagi ya terima kasih atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Baik, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan Maulid Simtuduror yang akan dibawakan oleh tim Hadroh Fityanul Ulum, pimpinan Saudara Ikram Musadi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه ولا آله. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه ولا آله. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه ولا آله. يا رب صل على محمد
واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه ولا يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه ولا يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه ولا يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه ولا يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه ولا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه ولا اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وآله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى من انتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. الله الله
ملأ قلبي سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقامي وتنايا في مجده وتعالى لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حظة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عمان الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا الله فما أعظم هذا من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه
وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب بها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
يضيء بجمالي بقى في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوطينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العاب مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يرحبا نبي وجود مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إذ نبيك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد قد يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا مرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام
صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jazakumullah khair untuk tim Hadroh Fitnatul Ulum. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampailah kita kepada puncak acara Maulid pada sore hari ini. Mari sama-sama kita dengarkan hikmat Maulid Nabi yang akan dibawakan oleh guru kita yang kita muliakan, Ustadz Hashim Adnan. Kepada beliau waktu dan tepat kami persilahkan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana mendung habis hujan, sepertinya mau hujan lagi. Ibu-ibu sudah ngantuk atau masih seger, kita tidak tahu. Untuk itu, salam rahmat dan salam hormat saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah menarik, Bu, sebelum saya mengawali, bahwa konon ada salah satu sahabat Nabi di mana sahabat Nabi ini telah mengutus pembantunya, Bu.
Kalau zaman dulu disebutnya budak lah. Pergi untuk membeli sesuatu. Sesampainya di tengah jalan, rupanya dia kebingungan. Duitnya hilang. Ya. Duitnya hilang. Jadi dia khawatir ini, ketakutan sehingga berada di tengah-tengah jalan. Kemudian di tengah jalan itu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya Rasulullah menghampiri budak ini, dan budak ini dalam keadaan menangis. Ditanya, apa gerangan yang terjadi pada dirimu? Tuan, ini orang tidak tahu budak ini siapa yang diajak bicara atau siapa yang ngajak bicara. Aku disuruh tuanku untuk membeli sesuatu, tapi aku di tengah jalan uangnya hilang. Aku khawatir dimarahi oleh tuanku. Kemudian Rasulullah SAW memberikan uang itu. Pergilah dia belanja. Karena dia kan muter-muter dulu tuh nyari duit, nggak ketemu-ketemu. Pas balik lagi, ketemu lagi sama Rasulullah di jalan. Dia juga bingung, lagi bengong aja, kebingungan. Loh, kenapa kamu masih di sini aja? Ya Rasulullah, aku disuruh tadi jam 1, sekarang sudah jam 5. Pasti tuanku akan marah. Kemudian kata Rasulullah, di mana rumah tuanmu? Di situ tuh Rasulullah. Mari ikut saya. Jadi kemudian apa, Bu? Budak ini diantar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui majikannya. Begitu sesampainya di rumah itu, Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Gak dijawab-jawab. 2 kali lagi, Assalamualaikum. Gak dijawab-jawab lagi. Ternyata omong punya omong, tuan rumah ini ngintip. Ini budakku ini sama siapa ini? Begitu mengintip, ternyata budak ini diajak sama Rasulullah. Salam yang ketiga kalinya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara jawaban salam itu. Kemudian dibukakan pintu. Rasul bertanya, wahai ibu, saya mau bertanya kenapa salamku tidak ujung dijawab dari tadi. Salamku yang pertama tidak dijawab. Salamku yang kedua tidak dijawab. Begitu salam ketiga dijawab. Apa kata tuan rumah tadi? Ya Rasulullah, karena aku tahu bahwa itu adalah salammu. Dan salammu adalah doa bagi keluarga kami, maka kami biarkan agar doa-doamu selalu masuk ke dalam rumahku. Dan aku yang ketiganya barulah mengatakan dan menjawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nampaknya ibu mencontoh kayak itu tadi, Bu, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Yang saya hormati dan saya banggakan tuan rumah Sohibul Bait, Bapak Bambang dan Bu Sri yang aktif, Masya Allah, faal, menunjukkan sifat Tuhan yang aktif. Dan tidak ketinggalan juga rupanya pengen sekali-kali rumahnya mendapatkan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi cerita tadi, rupanya ingin mendapatkan keberkahan. Ya. Nama Rasulullah
dikumandangkan di mana saja akan memberkahi, Bu. Ibu buka warung, ada nama Rasulullah, akan ada keberkahan. Karena nama Rasul bukan dipilih oleh ayahnya dan bukan dipilih oleh ibunya, bukan juga dipilih oleh kakek neneknya. Nama Rasulullah Muhammad SAW adalah dipilih oleh yang kekasihnya, oleh pemiliknya, oleh kekasihnya yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konon katanya, Bu, dalam sejarah itu, sebelum nama Muhammad yang terlahirkan dari rahim suci Aminah dan dari sulbi Abdullah, belum ada di Arab itu yang namanya Muhammad. Coba bayangin, nama Ahmad pun belum ada. Ahmad, Muhammad belum ada. Begitu Sayyidah Aminah alaihissalam dan juga Abdullah punya anak, di situ juga nama itu tidak dinamakan oleh ayahnya. Nanti kasih nama ya, tidak. Nanti kakeknya yang ikut andil, kasih aja namanya Muhammad, tidak juga ternyata. Mengapa? Nama Muhammad dan Ahmad ini ternyata sudah termaktub di dalam buku-buku dan di dalam kitab-kitab samawi yang lain. Dan sudah dipesankan dari zaman Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sampai kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail turun sampai ke Abdul. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Abdul Muthalib itu adalah tetesan darah suci para anbiya. Jadi jangan mengira bahwa Rasulullah dilahirkan dari ayah yang biasa, luar biasa. Sampai-sampai di dalam maulid itu, baik di Barazanji maupun di Diba, di maulid Habsyi, di maulid apa itu, bahwa wanita tidak akan melahirkan lagi seorang bayi yang seindah, setampan dan semulia, seagung Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin akan lahir dua kali manusia seperti ini. Mengapa? Manusia yang paling sempurnanya manusia, melebihi daripada kesempurnaan para nabi dan para rasul yang lainnya, juga para malaikatnya. Mengapa? Karena seluruh para nabi sebenarnya adalah tercipta dari cahaya suci Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW sebagai manusia pilihan, nabi pilihan, rasul pilihan, ulul azmi pilihan, semua pilihan. Maka Rasulullah disebut juga dengan Al-Mustafa. Jadi Al-Mustafa adalah pilihan. Pilihan siapa? Pilihan kekasihnya. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan bahwa aku ini sudah diciptakan terlebih dahulu, sebelum Adam. Bahkan Adam itu masih dalam keadaan jadi air dan jadi tanah. Tapi cahaya Rasulullah sudah tercipta. Itu keagungan Rasulullah SAW. Jadi orang Arab tatkala mau melihat keagungan seseorang, cukup begitu nama lahir dan nama Muhammad muncul, orang sudah mengetahui Muhammad adalah terpuji. Siapapun pasti akan memujinya. Mengapa? Karena nama Muhammad melahirkan keindahan-keindahan di alam semesta ini. Melahirkan keutamaan-keutamaan di alam semesta ini. Bahkan hakikat Rasulullah SAW dan cahaya Rasul SAW ini
adalah melahirkan dan mewujudkan seluruh keberadaan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga tatkala ibu-ibu menyaksikan keindahan apapun, ingat Bu, itu adalah pancaran cahaya suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kemudian kita melihat keindahan apapun, keindahan bunga di depan rumah kita, keindahan bunga di taman bunga, Masya Allah luar biasa ya. Ingat, keindahan mereka, keindahan bunga-bunga itu terpancar karena keindahan wajah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki. Maka tatkala kita melihat, Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mengapa? Karena keindahannya itu adalah pantulan dari keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bercermin, Masya Allah, ya saya cantik, saya ganteng. Jangan berhenti di cermin. Tapi bahwa keindahan dan kegantengan, kecantikan itu adalah pancaran daripada keindahan Rasulullah SAW secara hakikinya. Maka jangan pernah memuji diri kita sendiri. Memuji diri kita sendiri berarti apa? Kesombongan. Maka apa? Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga apa? Bahwa dalam setiap penyaksian kita, penglihatan kita, perilaku kita, ada orang-orang yang luar biasa hatinya, lembut, dermawan, suka menolong orang, ya kan. Nah, ibu lihat bahwa keindahan-keindahan seperti ini sebenarnya adalah pantulan daripada keindahan perilaku Rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian. Siapa kalian? Semua jenis manusia. Mau yang mukminnya maupun yang kafirnya. Yang Kristen, yang Buddha, dan semuanya adalah begitu kita saksikan pantulan kebaikan-kebaikan yang mengalir dari dirinya, ketahuilah bahwa kebaikan mereka sebenarnya adalah pantulan dari kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena rahmatnya Rasulullah tidak hanya khusus untuk orang Muslim saja. Rahmatnya Rasulullah bukan saja untuk manusia saja. Rahmatnya Rasulullah untuk seluruh alam semesta. Bahkan para malaikat pun dengan rahmat Rasulullah dia menjadi manusia, menjadi makhluk yang termulia. Tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, di mana ayat Al-Quran telah menyebutkan bahwa Rasulullah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, mutusmu wahai Muhammad melainkan engkau membawa rahmat atau menjadi rahmat. Nah, kita sering kali mengatakan membawa rahmat, seolah-olah dipisahkan antara Nabi dengan rahmatnya. Nabi itu adalah wujud rahmat. Sehingga ada di mana saja, di situ pasti ada rahmatnya. Bukan Nabi membawa rahmat, Nabi itu adalah rahmat. Karena itu Allamah Tabatabai, seorang ahli tafsir, yang mengatakan bahwa maksud daripada ayat itu adalah ingin menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah rahmat, bukan membawa rahmat. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan innama ana rahmatun muhdah. Saya ini tidak ada lain melainkan rahmat Tuhan yang dihadiahkan. Rahmat Tuhan yang dihadiahkan kepada siapa? Manusia. Enggak manusia saja. Kepada alam semesta. Karena apa? Rahmatan lil alamin. Kepada seluruh alam semesta.
Bahkan seluruh alam semesta pasca Rasulullah dibangkitkan? Enggak. Sebelum Rasulullah dibangkitkan secara secara fisik, rahmat Rasulullah sudah mewarnai alam semesta. Mengapa? Karena Adam pun tercipta dari cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang termanifestasikan, terpancarkan kepada diri agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sebagai rahmat. Maka Rasulullah sebagai rahmat untuk semesta alam, jin-jin, ya. Kemudian apa lagi, Bu? Malaikat-malaikat. Tadi saya katakan ada malaikat Jibril ya tadi. Jibril ditanya, wahai Jibril, apakah tatkala Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan saya sebagai rahmat, akankah kau mendapatkan rahmat dariku? Apa kata Jibril? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sekiranya aku tidak mendapatkan rahmatmu, maka niscaya aku belum tentu ada, belum tentu tercipta. Atas dasar itu aku beriman kepadamu. Dan aku merasa aman denganmu, merasa nyaman denganmu, merasa sejuk denganmu. Maka teman setia para malaikat itu, di antara para malaikat teman setianya siapa? Rasulullah. Ini Jibril. Selalu menyertai Nabi kemana Nabi berada. Dan wahyu Al-Quran juga diturunkan melalui siapa, Bu? Melalui Jibril. Ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat, Bu, untuk semesta alam. Jangan dipikir hanya untuk umat Islam saja. Lebih-lebih untuk umat Islam, lebih-lebih untuk yang menjadi kekasih-kekasihnya. Orang yang tidak mencintai Rasulullah saja Rasulullah cintai. Saya mau tanya, Bu, kira-kira ada ndak anak yang kesel sama orang tuanya? Ada, banyak, Bu. Badung, ya kan? Kesel sama orang tuanya. Tapi ada tidak orang tua yang kesel sama anaknya? Orang tua yang benci sama anaknya ada tidak? Tidak mungkin ibu akan dapati seorang ibu yang membenci anaknya sekalipun badung anaknya. Ya enggak? Ibu doain masuk neraka loh, enggak mungkin, Bu. Ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Itu doain terus. Mengapa? Dalam diri ibu ada rahmat. Rahmat ibu dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin Rasulullah akan murka kepada umatnya. Maka Allah mengatakan bahwa selama ada engkau ya Rasulullah, aku tidak akan turunkan azab. Mengapa? Karena Nabi sebagai rahmat. Konon katanya, Bu, bagaimana sikap dan perilaku Rasulullah semuanya adalah suatu keindahan dan keagungan. Bagaimana tutur katanya? Jangankan tutur kata, Bu, bentuk fisik itu digambarkan oleh ahli sejarah, Bu, tidak seperti ahli sejarah menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana orang Kristen menggambarkan tentang Isa alaihissalam, menggambarkan tentang Bunda Maria, luar biasa, menggambarkan tentang nabinya, tentang ininya semua. Tapi apa, Bu? Tidak ada seorang pun yang mampu menuliskan sedetail tentang seseorang kecuali tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai alisnya Rasulullah seperti apa dijelaskan, matanya seperti apa dijelaskan, bola matanya seperti apa dijelaskan, rambutnya seperti apa dijelaskan, tangannya seperti apa, semua dijelaskan oleh sejarah. Terus bagaimana kalau Nabi berjalan? Dijelaskan, Bu.
Karena Nabi kalau jalan itu seperti burung lagi matok makanan. Jadi gimana Bu? Jelalatan matanya? Enggak Bu, itu sekitar Bu, jelalatan matanya kesana kemari. Rasulullah kalau berjalan ya lurus aja, matanya enggak kesana kemari. Tuh. Nah, kita kira-kira sudah mencontoh belum jalannya Rasulullah? Enggak bukan? Apalagi kalau jalannya ke mall. Udah, semua hiasan, semua pajangan itu punya kita semua Bu. Iya, ya kan? Nah, Rasulullah tatkala berjalan itu sesuai dengan duduk. Dan ada orang-orang yang tergila-gila sama Rasulullah itu Bu, sampai-sampai cara jalan Rasulullah, telapak kaki Rasulullah itu diinjak Bu, sesuai dengan pijakan Rasul. Saking tergila-gilanya Bu. Nah, ibu-ibu dulu waktu masih zaman muda gitu, ya kan, jumpa sama mantan pacar, ya, sampai begitu enggak kira-kira? Hah? Ketemu mantan pacar, sampai begitu enggak? Oh, pacarku dulu kalau jalan caranya begini diikutin, enggak. Begitu juga bapak-bapak juga mungkin begitu. Tapi ada orang yang tergila-gila pada Rasulullah itu sampai cara jalannya. Dan yang membedakan antara cintanya umat manusia kepada Rasulullah dengan cintanya umat sesamanya ternyata sangat beda Bu. Cintanya laki-laki kepada perempuan bisa saja ada birahi. Cintanya perempuan kepada laki-laki bisa saja dibirahi. Kalau sudah birahi, yang berjalan spiritual apa nafsu Bu? Nafsu. Oh cantik juga ya, oh ganteng juga. Kenalan-kenalan jadi pernikahan. Ya kan? Nah ternyata cintanya kita kepada Rasulullah karena lintas gender, lintas jenis, mau laki-laki ataupun perempuan, bahkan banji juga ada Bu. Karena memang Allah katakan bahwa ada juga unsa. Maka dalam bab fikih itu ada bab khusus tentang banci. Banci laki-laki apa perempuan Bu? Nggak tahu ya kan? Nah, ibu bilang laki-laki, buktinya kayak perempuan. Bilang perempuan, buktinya laki-laki. Makanya ada bab khusus itu Bu. Ya. Tapi semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terpancar dari cahaya wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Rasulullah kepada orang-orang yang memusuhinya mencintainya, mengasihinya, mendoakannya. Ingat pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Taif. Tatkala Rasulullah hijrah ke Taif, apa yang terjadi Bu? Masyarakat Taif, justru masyarakat Taif menolak Rasul dengan tolakan yang kasar. Rasulullah ditimpukin batu, kerikil-kerikil semua. Sampai konon dalam sejarah disebutkan, ini kaki Rasulullah berdarah. Sampai-sampai Rasulullah istirahat sejenak untuk mengatakan, ya Allah, ini loh nasib umat ini. Kemudian apa? Seluruh gunung menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak tega menyaksikan penderitaan. Dan bagaimana masyarakat Taif memperlakukan? Perintahkan aku untuk menumpahkan seluruh isi perutku. Kira-kira perut gunung apa Bu? Hah? Beras. Perut gunung isinya batu-batu, lahar, lava. Rasulullah mengatakan apa? Tidak. Jangan lakukan itu. Tapi aku tidak terima ya Rasulullah. Biarkan. Semoga saja mereka mendapatkan petunjuk. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bumi pun yang diinjak, ya Rasulullah, perintahkan akan aku telan mereka. Kata Rasulullah, tidak, jangan. Tapi aku tidak tega menyaksikanmu ya Rasulullah.
engkau diperlakukan seperti itu, dilempari batu. Apa kata Nabi? Jangan lakukan itu. Aku masih berharap kalau tidak dapat petunjuk mereka saat ini, barangkali nanti dia bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Kalaulah tidak mendapatkan, barangkali nanti anaknya. Kalau tidak anaknya, barangkali cucunya, terus Bu, sampai sekarang. Coba kalau Rasulullah model Nabi Nuh. Ya Allah, jangan sisakan ini umat manusia ini, hapus saja sudah. Tidak ada orang yang beriman kepada Nabi. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan lakukan itu. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk. Mereka tidak ngerti sebenarnya siapa aku. Aku ini orang tua kalian sebenarnya kalau mau bahasakan. Karena itu Ibu, tatkala Ibu merasakan penderitaan, ingatlah Rasulullah SAW. Ibu bukan tatkala menderita seolah-olah bahwa waduh, manusia yang paling menderita. Tidak Bu. Ya kan? Dan jangan dipikir bahwa ibu tatkala menderita tidak ada yang lebih menderita dengan penderitaan ibu. Orang tidak ada yang peduli. Sepertinya begitu kan Bu. Padahal apa? Justru ada manusia yang sangat peduli yang tidak pernah kita saksikan dan kita pikirkan. Siapa dia Bu? Rasulullah SAW. Ibu galau, ibu menderita, Rasulullah menderita. Mengapa? Rasulullah itu adalah ayah dari seluruh umatnya. Ini, adakah orang tua yang tidak kasihan sama anaknya? Kan tidak mungkin. Nah, itulah Nabi SAW. Perilakunya kepada orang yang memusuhinya juga perilaku yang penuh kasih sayang. Sampai-sampai Rasulullah itu kalau berjalan seperti apa, kalau ketemu orang seperti apa, cara bicaranya seperti apa, wajahnya seperti apa. Ada seorang anak muda Bu. Seorang anak muda bukan muslim Bu. Ahli kitab. Seorang Yahudi. Itu kalau Nabi lewat, dia hanya ingin menyaksikan wajah Nabi saja dan pengen tahu kalau Nabi jalan. Ini Bu, kecintaan kepada Nabi tidak melahirkan syahwat, melahirkan kekuatan spiritual. Maka apa yang terjadi? Sang anak muda ini kalau Nabi lewat selalu melihat ke depan. Kalau sudah ketemu Rasulullah, senang dia, balik lagi ke kamarnya. Hari-hari Bu begitu, tertarik sama Rasulullah itu. Nah, apa yang terjadi Bu? Suatu hari Nabi lewat, Nabi tidak menyaksikan anak muda itu. Kemana anak muda ini? Kok saya tidak lagi melihat? Biasanya begitu aku lewat saya lirik dia ada. Tanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, mungkin satu hari Nabi barangkali ada uzur, 2 hari. Kok sudah berhari-hari ini tidak kelihatan ini? Dan itu ciri khas Rasulullah SAW. Selalu melihat dan menanya kemana. Orang yang bukan muslim saja ditanya satu persatu Bu. Bagaimana dengan orang muslimnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin raufur rahim. Nah ini. Kemudian tatkala selesai sholat Nabi bertanya, ada yang tahu enggak si fulan itu biasanya yang kalau saya lewat dia selalu ada di depan rumahnya. Itu. Ya Rasulullah, saya dengar dia dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah mengirim beberapa sahabatnya untuk meminta makanan dari rumahnya.
untuk mengambilkan korma. Begitu sampai sahabat itu pergi bareng bersama Rasulullah SAW untuk menengok anak muda itu. Diketuklah pintu. Ya mungkin punten kalau kata orang Sunda ya, gitu kan? Itu. Kalau orang Jawa apa, Bu? Kula nuwun. Nyuwun sewu ono 500. Nah, diketok-ketok, begitu diketok, ayahnya ternyata yang membukakan. Terkejut, ternyata Rasulullah ini. Muhammad. Ya, saya Muhammad. Ada keperluan apa Anda ya Muhammad datang ke rumah? Aku ingin berjumpa dengan anakmu. Aku mendengar bahwa anakmu dalam keadaan sakit. Ini ayahnya bingung ini. Gimana? Tidak dibolehkan. Gimana? Dibolehkan gimana? Akhirnya apa? Ayah itu mendatangi anaknya. Wahai anakku, Muhammad mau menengokmu. Wahai ayahku, izinkan beliau masuk. Begitu Rasulullah diizinkan masuk, Rasulullah memasuki kamarnya. Dan dia dalam keadaan terlentang sakit. Udah beberapa hari. Begitu melihat wajah Rasulullah, seger dia. Ada energi baru yang muncul dalam dirinya. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kata-kata, wahai anak muda, maukah kau aku tunjukkan untuk keselamatanmu, duniamu dan akhiratmu? Dia lirik wajah ayahnya, ini kalau saya masuk Islam gimana? Enggak masuk Islam gimana? Ulang lagi Nabi mengatakan, wahai anak muda, bagaimana anak muda ini? Lirik lagi ke atas ayahnya. Ayahnya juga perhatian juga, ini anak ada apa ya? Gini. Sampai 3 kali mengatakan, wahai anak muda, maukah aku tunjukkan jalan keselamatanmu? Kemudian ayahnya, ngelirik ke ayahnya, baru ayahnya mengerti. Wahai anakku, katakan apa yang kau ingin katakan. Ayah memberikan kebebasan kepadamu. Begitu ayahnya membolehkan, nampak dari wajahnya kegembiraan yang luar biasa. Seraya kemudian Nabi menuntunnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu selesai mengucapkan kalimat syahadah, anak muda tersebut meninggal dunia. Tuh Bu. Jadi meninggal dunia ditalkin sama siapa Bu? Rasulullah. Kita ada yang nalkinin aja untung. Ya kan? Mengapa? Karena daya tarik Rasulullah SAW. Kalau kita melihat orang yang ganteng tapi akhlaknya bagus, luar biasa, pasti kan Bu kita terkesima. Ada energi dan ada magnet. Masa pada diri Rasulullah tidak ada magnet? Adakah manusia yang lebih sempurna daripada Rasulullah? Tidak ada. Itulah bahwa Rasulullah menjadi rahmat. Rasulullah sebagai rahmat yang dihadiahkan. Maka dari itu Bu, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau kita memperingati Rasulullah SAW tiap saat Bu, tiap saat loh Bu, ada di dalam bait lagi, kulla yaumin, setiap hari, maka wajib Bu. Jadi wajib untuk selalu ingat Rasulullah SAW. Bukan mustahab, bukan sunnah Bu. Karena itu Allah sendiri juga mengajarkan kita agar kita selalu ingat pada Rasulullah. Lewat apa Bu? Sholawatan? Enggak Bu. Iya kalau ada klub sholawatan.
Kalau ada jamiah sholawatan. Kalau enggak ada, lewat apa Bu? Lewat sholat Bu. Ya kan? Lewat sholat kita ini diingatkan agar kita selalu ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Imam Syafi'i, kalau sholat tidak membaca sholawat, gugur sholatnya. Gugur. Nah ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah itu saja ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf banget tadi saya memang telat sehingga mungkin dilama-lamain acaranya tadi. Ya, terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, insya Allah kita semua dapat mengambil hikmat dan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hashim Adnan. Jazakumullah khair Ustadz. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama membaca doa ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Hashim Adnan. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdiri dan menghadap kiblat. Doanya ada di halaman terakhir ya Ibu-Ibu ya. Bisa dilihat doa ziarah Rasulullah. Menghadap kiblat, kiblatnya ke sana, ke arah sana ya. Oke. Baik, silakan Ustadz. Nggak ada belum. Sini. Nanti langsung doa penutup ya Ustadz. Sama ada request doa dari Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي
فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ibu-ibu dan bapak sekalian, marilah kita doakan bersama melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung dan mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allah, melalui keagungan kekasih-Mu Rasulullah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan orang-orang yang tercinta dari kami. Ya Allah, terimalah amalan sekecil ini sebagai cinta kami kepada Rasulullah SAW, agar kelak kami mendapatkan syafaat kekasih-Mu Rasulullah. Amal-amal ibadah kami tak berarti ya Rasulullah, tapi mudah-mudahan tanda kecintaan kami menjadi bukti bahwa kami mencintaimu ya Rasulullah. Kami mendapatkan syafaat-Mu ya Rasulullah. Syafaat untuk ibu kami yang melahirkan kami. Syafaat untuk ayah kami yang membesarkan kami. Syafaat untuk orang-orang tua kami ya Rasulullah. Untuk anak-anak kami ya Rasulullah. Berikanlah petunjuk-Mu untuk anak-anak kami agar bisa mencintai-Mu ya Rasulullah. Ajarkanlah kami ya Rasulullah bagaimana mencintai-Mu ya Rasulullah. Bimbinglah kami ya Rasulullah untuk bisa mencintai-Mu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Engkau dekat dengan kami, tapi kami jauh dari-Mu ya Rasulullah. Mungkin karena dosa-dosa dan kemaksiatan kami yang itu tidak Kau cintai dan tidak Kau sukai. Ya Rasulullah, kami tidak membawa apapun untuk bisa berjumpa denganmu. Kami tidak mampu membawa solat-solat kami. Kami tidak mampu membawa sedekah-sedekah kami. Kami tidak mampu membawa solat-solat dan puasa kami. Ibadah-ibadah kami dipenuhi dengan kemaksiatan dan dosa-dosa dari hati yang lalai ya Rasulullah. Tapi izinkan ya Rasulullah, kami datang untuk bertemu denganmu dengan cinta kami kepadamu. Kami merindukanmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Engkau lebih kasih dan lebih cinta daripada orang tua kami kepada kami. Engkau lebih kasih daripada ibu dan ayah kami yang mengasihi kami. Karena Engkau sesungguhnya muara cinta dan muara kasih. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang sakit. Bertahun-tahun mereka sakit ya Rasulullah. Kami yakin dengan mukjizat-Mu ya Rasulullah, Engkau mampu memberikan kesembuhan kepada mereka.
orang-orang yang hatinya hancur karena ketidakmampuan dan karena kepapaan ya Rasulullah. Hiburlah dengan cintamu padanya. Berikanlah jalan keluar untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Engkau hadir di setiap majlis yang di situ disebut namamu. Sebagaimana dalam solat kami, Engkau selalu hadir tatkala kami mengatakan dan mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami yakin Kau perintahkan kami untuk menjawab salam-salam dari saudara-saudara kami dan jawaban salam adalah wajib. Maka tatkala kami mengucapkan salam kepadamu Assalamualaikum ayuhan Nabi, pasti Engkau menjawab salam kami. Tapi karena mungkin dosa-dosa kami dan kemaksiatan kami, jauhnya kami dari petunjuk-petunjuk-Mu, dari meneladanimu ya Rasulullah, telinga-telinga kami menjadi tidak mampu mendengar jawaban. Kau menjawab salam kami. Salam untuk keselamatan kami, salam untuk kedamaian kami, salam untuk keselamatan keluarga kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, datanglah kepada kami di saat-saat kami dalam keadaan duka maupun dalam keadaan lega. Allah, yang kami mohonkan kepadamu juga saat-saat kami di penghujung usia-usia kami, ajal kami, maka datanglah untuk menghibur kami, mensyafaati kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kami sebelum kematian kami dan setelah kematian kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang terlilit hutang. Berikanlah jalan keluar untuk bisa melunasi hutang-hutang mereka. Ada yang belum punya jodoh, pertemukanlah jodohnya. Ada yang belum punya keturunan, karuniakanlah keturunan yang saleh dan saleh. Khususnya ya Rasulullah, sahabul bait karena cintanya kepadamu memiliki hajat-hajat, kabulkanlah hajat-hajatnya untuk kebaikan-kebaikan putra-putranya. Juga untuk almarhum Qoyah Rukaya binti Astu, Tati Sutarsi, Ladullah Lamadi bin Haji Nur Hadi, Astu bin Encik, Umi binti Nali, Mainah binti Kromo Yudo, dan juga Prawiro Rejo bin Kromo Wijoyo. Juga untuk Kadar bin Prawiro Rejo, semoga diberikan panjang umur. Juga untuk anak-anak beliau, Muhammad Lutfi Mufadil, Raihan Muhammad Rahman, Muhammad Fahri Muharram. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatiha ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukron Ustadz Hashim. InsyaAllah apa yang kita panjatkan, doa-doa kita di sore hari ini Allah ijabah, dan apa yang menjadi hajat permohonan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, InsyaAllah Allah kabulkan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara Maulid pada sore hari ini telah kita lalui bersama-sama. Izinkan saya selaku pembawa acara
Memohon maaf lahir batin jika dalam membawakan acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada guru-guru yang kita muliakan, Ustadz Hashim Adnan, Ustadz Usep Irawan, kepada Mas Paski, kepada para panitia semuanya, dan khususnya kepada Bapak Bambang dan Ibu Sri yang telah berkenan mengadakan acara ini sehingga kita bisa berkumpul pada sore ini. Baik Bapak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum menyantap hidangan, kita foto bersama boleh? Sebentar di sini kita foto bersama dulu sebelum ya, mumpung belum ini ya, boleh ya? Enggak apa-apa di sini. Boleh ya? Apa enggak? Ibu-ibu berkenan ya foto bersama ya? Atau enggak? Enggak usah. Oh mau, ada yang mau? Mau ya? Foto bersama ya? Oke, baik. Tim Hadroh silakan bergabung. Ustadz jangan meninggalkan tempat dulu, kita foto bersama. Ya. Ayo ibu-ibu, mari kita bergabung untuk foto bersama. Bapak-bapak mungkin boleh bergabung di sini. Oh bapak-bapak dulu. Iya bapak-bapak dulu, monggo silakan. Oh ibu-ibu dulu, ya udah. Ibu-ibu dulu deh. Ibu-ibu soalnya lebih ribet. Ayo mari ibu-ibu berdiri dan kita bergabung dengan Ustadz. Ibu-ibu yang usianya masih muda boleh ya agak berlutut. Masih muda semua di sini. Kalau Ustadz berdiri, Ustadz di tengah Ustadz. Ya, ibu-ibu sepuhnya berdiri aja. Silakan yang mau ya boleh. Ustadz di tengah. Ayo ibu. Bisa ibu-ibu gabung sini, boleh agak berjongkok. Ya, diatur waktu. Enggak, jangan Ustadz gabung. Yuk, ibu-ibu masuk bisa ya.
terima kasih Ibu-ibu. Silahkan disantap baksonya. Cek 1, 2. Ya Nabi alaika Ya Rasul